ya, lagi 20 orang ini belum bisa bergabung hari ini. Kan ada yang masuk keluar lagi. Silakan yang belum aktif kameranya diaktifkan dulu. Ya. Bagaimana semua bisa dengar? Pak, saya nge-lag. Oke, kita sebentar saja untuk psikologinya. Apa namanya, Google Meet-nya nanya. Setelah itu kita masuk ke psikologi. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya selamat pagi semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ya. Baik anak-anak. Bapak harap semua dalam keadaan sehat dan bersemangat hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar prakarya. Sebelum masuk ke materinya, nah sekarang Bapak akan berikan gambaran seperti apa nanti pelajaran prakarya dan teknik penilaiannya juga seperti apa ya. Nanti kamu biar tahu materi apa sih yang dipelajari. Gimana, sudah sarapan semua ini? Belum. Oke, ya Bapak harap semua sudah sarapan dulu ya. Baik, anak-anak. Belum Pak, belum ya ya. Waduh, ini masih banyak yang keluar masuk ini. Halo Pak. Bapak absen dulu ya sambil pengenalan. Masih ingat nama Bapak? Ya Pak. Masih. Siapa? Adik. Baik, Bapak absen dulu. Bapak cek dulu ya. Atalaraya hadir nggak? Hadir. Kemudian Bagus Brahmana Faron. Nggak ada ya. Selanjutnya Felicia Bertawijaya hadir nggak hari ini di Zoom-nya? Oke, hadir. Ya, kalau Bapak absen silakan nanti jawab hadir ya. Ari Andika, ada nggak di sini? Ada. Ari, ada nggak? Hadir ya? Siapa? Ari Andika Pratama. Nggak ada. Ardi Dharma. Ardi Dharma Putra. Ada nggak Ardi? Agung Kanya Priyanka. Hadir. Oke. Kemudian Gita, Ayu Gita Paramita. Hadir. Oke. Hadir. Selanjutnya Kespa Nanda, Agung Putu. Kespa? Kesa Fananda. Hadir nggak? Fananda Pak. Hadir. Hadir. Oke. Kemudian Wisnu. Halo Wisnu. Hadir nggak Wisnu nih? Hadir ya? Hadir. Pala Ariana. Hadir. Oke, biar lebih cepat absensi, silahkan chat. Nah, di chat ada fasilitas chat di sana. Langsung komen chat hadir ya. Hadir gitu kan saja. Biar gampang nanti Bapak ngecek siapa saja ya sudah. Nah, gitu sudah ada, bagus. Ya. Oke. Sudah. Baik. Nah, anak-anak, sebelumnya hari ini akan Bapak berikan penilaian, kemudian nanti juga memberikan gambaran materi yang kamu pelajari di semester 1. Supaya lebih jelas, silahkan di silent dulu mikrofonnya ya, biar fokus di Bapak suaranya. Oke. Ini Bapak sudah rekam anak-anak. Nanti kalau misalnya yang baru gabung atau baru ikut, nanti kamu bisa lihat di YouTube ya. Bapak sudah berikan link nanti di sana. Oke, anak-anak, untuk materi semester ganjil ini ya, itu ada beberapa aspek. Jadi di pelajaran prakarya, mungkin di bangku SD kamu sudah belajar tentang kerajinan ya. Misalnya apa? Misalnya di SD disuruh membuat, biasanya apa ya kerajinan yang dibuat di SD anak-anak? Membuat rumah dari kate es krim. Ya, membuat rumah dari stik es krim. Kemudian apa lagi ya?
Membuat tikar. Ya, membuat tikar dari apa biasanya? Dari kertas warna itu ya? Iya, Pak. Ada nggak yang lain lagi? Membuat vas bunga dari botol bekas. Membuat vas bunga dari botol bekas. Ada lagi? Membuat tong dari kertas. Ya, ada lagi? Tempat pincir. Potong sampah dari Membuat sampah. kotak pikir dari koran. Ya, dari koran. Ya, itu berarti kamu sudah punya pengalaman tentang kerajinan di SD. Ya, kemudian di SD ataupun di rumah pernah nggak kalian membantu orang tuanya memasak? Pernah. Nah ya, pasti ya. Nah, nanti di pelajaran prakarya, coba sekarang lihat di daftar isi. Perhatikan di bukunya, di buku paket daftar isi. Apa saja sih yang dipelajari di prakarya? Semester berapa, Pak? Yang semester 1. Nah, lihat di daftar isi. Di daftar isi di sana ya, prakarya itu ada 4 aspek anak-anak ya. Ada aspek kerajinan, ada aspek budidaya, ada aspek rekayasa, kemudian ada yang namanya aspek pengolahan. Nah, jadi biar nggak bingung, Pak, aspek mana ya saja yang saya pelajari di kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, yang kamu pelajari nantinya adalah 2 aspek saja anak-anak ya. Yaitu aspek kerajinan, kemudian aspek pengolahan. Nah, kamu bisa lihat di sana. Kalau kerajinan apa ya? Nah, cari daftar isi anak-anak. Nah, di daftar isi di sana disampaikan di bab 1. Ya. Nah, ini sambil Bapak mempresentasikan psikologinya ya. Nanti biar nggak bingung nanti psikologi apa sih artinya materinya ini. Ya. Nah, kelihatan nggak tampilan psikologinya Bapak? Kelihatan. Nah, prakarya kelas 71, kelihatan nggak? Oke, jika sudah, ketika kamu mengakses psikologi, nanti kelihatan seperti ini anak-anak ya. Jadi ini misalnya kelas 71 SMP. Nah, ini nanti ini ada materi semester ganjil dan semester genap. Ini Bapak masih uji coba untuk LKS dan membuat forum diskusi. Ya. Nah, jika dia mati di semester ganjil, nah kita lihat mati. Nah, bisa lihat. Kita klik di sini. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini ya. Di sini ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini artinya apa saja sih yang kompetensi yang akan saya pelajari yang harus tuntas di semester ini. Ya. Nah, kita lihat dulu. Ini loadingnya masih agak lambat. Nah, ketika kamu klik kompetensi inti, jadi ketika kamu sudah gabung di psikologi, anak-anak, apa sih maksudnya kompetensi inti? Jadi ini kompetensi apa saja yang akan kamu pelajari ya. Nah, di sini ada aspek kerajinan dan pengolahan. Bisa diamati anak-anak? Ya, nanti bisa kamu buka di psikologi ya. Yaitu tentang yang pertama untuk kerajinan, belajar tentang kerajinan bahan serat. Nah, sambil melihat di buku paket daftar isinya. Ya. Nah, itu jadi belajarnya itu yang pertama adalah kerajinan bahan serat. Kemudian yang kedua yaitu pengolahannya adalah dari buah segar. Ya. Nah, di kompetensi inti ini nanti ada namanya kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Jadi nanti kamu diberikan materi, nanti ada penugasan dan lain sebagainya. Dan di keterampilan nanti kamu akan mencoba di rumah untuk membuat ya kerajinan yang berasal dari bahan serat. Ya. Selanjutnya yang kompetensi pengolahan. Di sini yang pertama kamu memahami dulu buah segar itu apa sih buah segar? Ya. Kemudian pembuatannya seperti apa nanti kamu merancang di sana. Selanjutnya di kompetensi keterampilan ini nanti kamu mengolah di rumah anak-anak ya. Ya. Jadi misalnya mengolah buah menjadi jus, membuat menjadi misalnya mangga menjadi rujak dan sebagainya. Dan itu nanti kamu videokan dan nanti Bapak minta untuk mengirimkan
ke WA atau nanti langsung upload saja di YouTube. Bapak tinggal minta linknya saja. Oke? Oke, Pak. Nah, itu nanti teknisnya ya. Jadi sudah paham, nanti kamu di rumah merekam sendiri, dan maksimal video nanti yang kita gunakan itu adalah 3 menit anak-anak ya. Tidak boleh lebih. Nanti kamu rekam saja, nanti gunakan yaitu time lapse namanya. Ya. Jadi yang videonya gerakannya cepat itu. Nah, nanti kamu aplikasinya bisa kamu download di HP ataukah nanti di laptop, ya. Oke, ini kompetensinya. Sekarang kita masuk ke penilaiannya. Nanti biar nggak bingung nanti, Pak, kalau saya dapat ulangan misalnya 70 itu tuntas apa tidak, Pak? Nah, biar nggak ada yang bertanya gitu. Kalau saya dapat nilai kuisnya segini bagaimana, Pak? Kalau prakteknya cuma dapat 60 bagaimana? Nah, ya. Nah, Bapak perbesar dulu. Ya. Nah, anak-anak, untuk nilai ketuntasan kriteria minimal prakarya dan yang lain juga, yaitu nilainya adalah 70. Ya. Nah, ini nilainya. Bisa dilihat nggak? Bisa. Nah, jadi 70. Apapun nanti kamu dapat ulangan, kemudian dapat kuis, kemudian dapat nilai keterampilan, kalau sudah nilai 70 berarti namanya tuntas. Ya? Udah paham? Kalau misalnya nanti setelah ini Bapak berikan kuis, anak-anak coba kerjakan kuis, kamu dapat 60, berarti kamu tidak tuntas. Supaya tuntas nilainya harus minimal 70. Iya, Pak. Ya. Nah, kemudian penilaiannya apa saja sih penilaiannya? Penilaiannya itu ada 3, ada nilai pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian sikap spiritual dan sosial. Nah, pengetahuan itu seperti apa? Di sini ada namanya penilaian harian, ya, atau PH, ada penilaian tengah semester atau PTS, kemudian penilaian akhir semester, ya. Nah, penilaian harian, nah ini ada namanya tes tulis, yaitu berupa ulangan harian atau kuis. Nah, nanti ulangan harian kuis ini kita gunakan secara online nanti anak-anak ya. Kemudian tes lisan dan penugasan juga secara online. Ini termasuk dengan penilaian harian. Kemudian penilaian tengah semester. Nanti setiap tengah semester ada nanti penilaian namanya UTS atau PTS. Ya. Kemudian setiap akhir semester ada nanti nilai akhir semester. Kalau di SD kan juga ada nilai ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, jadi sama. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini itu menggunakan nilai praktek dan proyek. Jadi anak-anak nanti di rumah, karena sekarang masih di new normal ini masih beraktivitas di rumah untuk sekolah, kamu prakteknya di rumah, ya. Kemudian kamu akan merekam semua kegiatan praktek yang kamu gunakan itu di HP nanti ya. Nanti ada hasil produknya apa, nanti kamu bisa rekam di sana. Kemudian nanti tinggal dikumpul ke Bapak. Ya, nanti berapa hari atau berapa minggu nanti Bapak informasikan waktu untuk proyeknya juga. Kemudian penilaian sikap, ini ada spiritual, yang sosial ada spiritual dan sosial. Di sosial ada jujur, disiplin, tanggung jawab, kemudian percaya diri, peduli. Nah, ini aspek spiritualnya. Nanti ini juga dinilai di raport nanti anak-anak ya, biar nggak bingung. Oh, saya dapat nilai berapa? Misalnya kalau dapat kamu nilai di prakarya jenjangnya, ya. Misalnya kamu dapat nilai, tadi ya. Coba Bapak kan buat. Pak, putus-putus, Pak. Gimana? Putus-putus ya? Nah, misalnya nilai, kalau kamu dapat nilai rentang nilai itu dari 90 sampai 100, itu kamu akan dapat grade-nya itu adalah A. Jadi kalau di rapor nanti saya A. Baik 91, 92 sampai dengan 100 kamu dapat nilai A, ya. Semisal di raport kamu dapat 80 nilainya 80 sampai 89, ini dapat B. Ya. Anak-anak ya. Jadi nanti kalau nilainya misalnya di raport setelah direkap terakhir kamu nilainya misalnya 88, berarti skalanya dapat B. Kemudian kalau nilai kamu itu dari 70 sampai 79, itu akan mendapatkan skalanya C.
Ya, Nggak sorry. kedengeran, Pak. Nah, ini coba perhatikan di depan, di gininya di layarnya ya. Jadi ini penilaiannya anak-anak ya. Nanti kalau di rapot dapat A, B, C, berapa sih nilai saya? Nah, ya. Nah, biar kedengeran, coba yang lain dibantu dulu untuk silent dulu ya. Iya, Pak. Yang masih apa namanya? Yang masih gini silent dulu. Tiari coba di silent dulu Tiari. Veronica. Nah, dah. Nah, itu ya. Jadi begini nilainya Nana ya. Kamu mendapatkan minimal harus tuntas yaitu minimal 70. Nah, sudah paham? Minimalnya 70 ya? Ya, KKM-nya 70. Jadi kalau tuntas itu minimal 70. Nilai paling kecil lah 70. Baru tuntas. Ya? Ya, Pak. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke materinya. Nah, materi di semester ganjil itu ada 4 anak-anak ya. Nah, silakan perhatikan di buku paket daftar isi. Yang pertama kerajinan dari serat alam, ya. Kemudian kerajinan bahan serat buatan. Setelah itu pengolahan buah segar, pengolahan hasil samping buah, ya. Di kerajinan serat alam ini adalah kita memanfaatkan serat alam yang mana serat itu yang kamu pelajari ya. Kemudian jenisnya bagaimana, karakteristiknya. Misalnya kalau saya pakai pakaian baju ini seragam ini apakah berasal dari serat nggak? Nah, ataukah misalnya kalau di daerah dingin kenapa kok suka pakai jaket itu berasal dari serat nggak pakaiannya itu? Ya, nah itu kita bahas di kerajinan serat alam. Begitu juga di bab 2-nya. Di bab 3 itu adalah belajar tentang buah segar. Ya. Ada yang tahu buah segar itu yang bagaimana sih buah segar kalau di rumah? Nah, saya Pak. Ya, Ayo, coba. Fian, Pak. Ya. Fian, Pak. Ya, Fian coba Fian. Buah segar itu seperti mangga yang baru dipetik. Nah, jadi menurut Fian, Pak, buah segar itu adalah mangga yang baru dipetik misalnya. Warna kuning, Pak. Ya. Warna kuning. Ataukah buahnya itu Pak langsung dari petik pohon buah segar. Nah, Pak, saya, Pak. nah ada yang mau lagi? Coba Bapak cek dulu Saya siapa? Chelsea, Pak. Yo, Chelsea, silakan Chelsea. Buah segar itu contohnya seperti apel yang dipetik secara langsung tanpa menggunakan bahan kimia. Jadi kalau ada buah yang langsung dipetik, Pak, ada mangga Pak di rumah saya petik, oh ini segar Pak gitu. Pernah nggak kalian makan kolang-kalingan atau kolang-kaling kalau minum es? Nah, saya pernah Pak. Nah, kalau kolang-kaling itu bisa langsung dimakan nggak, dari apa dulu pertama? Dari mana ya? Ayo. Di Ya, kalau di Bali ada namanya buah jake ya. Nah, jadi dari sana biar bisa dimakan itu harus diolah dulu. Harus direbus dulu. Pelut ya, pelut, Pak. Ya, harus direbus dulu sampai matang biar hilang juga gininya apa namanya getahnya itu baru bisa dimakan. Kalau mangga gimana? Mangga itu langsung di apa habis dipetik langsung dimakan. Bisa nggak dimakan dengan kulitnya? Pas. Cuci dulu. Ya, dicuci dulu. Kemudian perlu nggak mangga itu harus digoreng dulu baru bisa dimakan? Ya, nggak perlu. Jadi, buah-buahan yang bisa dimakan tanpa perlu diolah, maksudnya diolah ini adalah digoreng, direbus, dikukus, dan langsung bisa dimakan, nah itu baru namanya buah segar. Ya? Udah tahu sekarang apa itu buah segar? Nah, ya, itu yang dipelajari ya. Kemudian hasil sampingnya. Kalau di buah, biasanya yang dimakan apanya? Dagingnya ya? Ya, Ya. Nah, kemudian kalau kulitnya gimana? Kulitnya, batunya itu diapakan? Biasanya dibuang, tetapi di prakarya kamu akan belajar misalnya
mengolah hasil samping buah, misalnya kulit buah, biji dari buah tersebut, itu olah menjadi makanan atau minuman, ya. Nah, sudah paham apa yang kamu akan pelajari di prakarya? Sudah. Nah, jika sudah, sekarang ini di Ayo istirahat. ya lagi sebentar ya, kita coba cek dulu ya. Di psikologi, Bapak sudah berikan contoh untuk pengerjaan diskusi dan mengerjakan LKS, anak-anak ya. Kita ada waktu sampai jam seberapa ya? 11.30 ya, jadi pas 1 jam ya. Silakan anak-anak akses akun psikologinya, kemudian cek ada di sana apa namanya? Ada forum diskusi, nanti kamu kerjakan langsung di sana. Nah, contohnya ini ada ini seputar COVID-19 memasuki new normal. Jadi kita belajar dulu menggunakan menjawab psikologi ya. Jadi kalau ada tugas nanti seperti ini, kamu bisa akses dari semester ganjil, materinya apa, kemudian kamu bisa akses. Nah, sekarang ini ada uji coba LKS dan apa namanya? Forum diskusi. Silahkan nanti kamu coba jawab forum diskusinya langsung di web psikologi atau menggunakan aplikasi. Jika siswa bermasalah menggunakan aplikasi, mohon langsung loginnya di web anak-anak ya, jangan di aplikasinya ya. Karena kebanyakan di aplikasi kayaknya bermasalah dari kemarin ini. Ya. Oke. Dan ini nanti coba dicek misalnya ini, kita buka. Nah, tunggu dulu nih, loadingnya agak lambat karena sinyalnya. Di grup prakarya juga sudah Bapak share contoh yang sudah menjawab forum diskusi. Jadi yang kelas 7 sebagai latihan hari ini, kamu uji coba mengerjakan LKS, kemudian mengerjakan diskusi yang di bawah ya, seputaran COVID-19 ya, untuk memasuki new normal. Ya, bisa dipahami? Berarti uji Ya, langsung dijawab saja di sana. Ya. Oh, langsung jawab. Ya, langsung jawab di psikologi. Nah, biar jelas. Oke, sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan dulu nggak? Tidak. Sudah paham yang akan kamu pelajari di prakarya? Nggak ada. Nah, nanti ada ya. Ayo Vian. Silakan Vian. Kak, saya mau tanya, Kak. Ya, Kak, Pian mau tanya, Kak. ya silakan. Saya ya, Pak. Gimana Vian? Nah, jika lebih lengkap yang ingin bertanya, kita Bapak sediakan waktu 5 menit lagi sebelum kita lanjut ke psikologi. Kalau ada pertanyaan silahkan chat di forum chatnya yang di bawah. Nah, apa pertanyaannya silahkan di chat. Silakan Vian, chat. Udah boleh keluar, Pak? Ya, tunggu dulu, sabar dulu. Kita tunggu dulu, kalau memang ada pertanyaan nanti kita bahas dulu sebentar. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Udah, Pak. Baik, jika tidak ada langsung akses akun psikologinya. Bagi yang bermasalah nanti siang Bapak proses ya, karena masih ada pembagian kartu untuk kelas 9. Ya. Baik, Bapak akhiri untuk meeting hari ini dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Salam. Baik, bisa log out anak-anak. Selamat pagi semua. Pagi. Lagi, Pak. Dadah, Pak. Silakan log out.